Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Ramadhani dengan NIM C1B023039. Saya mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SE, MM. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ke-14 yang membahas mengenai studi kasus di perusahaan Telkom. PT Indonesia Telkom adalah penyedia layanan telekomunikasi yang cukup besar di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan mengalami penurunan signifikan dalam skor kepuasan pelanggan atau Customer Satisfaction Score atau disingkat dengan CSAT. Analisis awal menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama adalah proses penanganan keluhan pelanggan yang lambat, tidak responsif, dan seringkali tidak memberikan solusi yang memuaskan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius karena tidak hanya menurunkan tingkat kepuasan pelanggan, tetapi juga berdampak langsung pada loyalitas dan potensi hilangnya pelanggan ke kompetitor. Beberapa permasalahan utama yaitu yang pertama, proses penanganan keluhan yang tidak efisien. Hal yang kedua, kurangnya personalisasi dalam penanganan. Yang ketiga, kurangnya komunikasi proaktif. Hal yang keempat dan yang terakhir, dampak pada retensi pelanggan. Baik, selanjutnya ada identifikasi akar permasalahan. Untuk memetakan akar permasalahan penanganan di keluhan di PT Indonesia Telkom, kita dapat menggunakan fishbone diagram. Diagram ini membantu kita mengidentifikasi penyebab yang lebih mendalam dalam 4 kategori utama. Yang pertama itu adalah manusia atau people. Yang pertama itu adalah kurangnya pelatihan. Staf yang kurang terlatih dalam komunikasi yang efektif dengan pelanggan menyebabkan penanganan keluhan menjadi tidak memadai. Hal yang kedua ada rendahnya empati. Customer service tidak selalu memiliki pemahaman yang dalam mengenai situasi pelanggan, sehingga sulit memberikan solusi yang memadai. Hal yang ketiga, kelebihan beban kerja. Banyaknya keluhan yang diterima membuat staf kewalahan, mengurangi kualitas penanganan keluhan. Selanjutnya ada proses. Yang pertama yaitu ada prosedur yang tidak jelas. Kurangnya pedoman yang jelas dalam menangani keluhan dapat menyebabkan penanganan yang tidak terstruktur dan berlarut-larut. Yang kedua ada alur eskalasi yang rumit. Keluhan seringkali dialihkan antar departemen tanpa kejelasan, membuat pelanggan semakin frustasi. Selanjutnya ada teknologi. Yang pertama, sistem CRM yang terpisah. Tanpa sistem yang terintegrasi, staf kesulitan dalam mengakses riwayat keluhan pelanggan, menghambat penyelesaian yang tepat. Yang kedua ada kurangnya otomatisasi. Tidak adanya sistem yang secara otomatis memberi pembaruan status keluhan kepada pelanggan, memperburuk pengalaman pengguna. Dan yang terakhir, lingkungan kerja. Budaya yang tidak customer centric. Yang pertama, jika perusahaan tidak menanamkan nilai-nilai customer first, para staf tidak merasa terdorong untuk menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat. Dan yang kedua, tidak ada insentif untuk layanan pelanggan yang cepat. Kurangnya motivasi internal bagi staf untuk menyelesaikan keluhan tepat waktu. Kurangnya motivasi internal bagi staf untuk menyelesaikan keluhan yang tepat waktu. Baik, selanjutnya ada rancangan ulang proses penanganan keluhan. Proses penanganan keluhan yang lebih efektif dapat dirancang dengan memperhatikan beberapa aspek berikut. Yang pertama ada teknologi. Yang pertama ada implementasikan omni-channel platform seperti live chat, WhatsApp, dan aplikasi untuk memudahkan pelanggan mengajukan keluhan melalui berbagai saluran. Yang kedua ada integrasi sistem CRM untuk memberikan akses real time kepada staf mengenai riwayat pelanggan dan status keluhan mereka. Dan yang ketiga ada gunakan sistem notifikasi otomatis untuk memberi informasi kepada pelanggan setiap kali status keluhan mereka berubah. Dan yang kedua ada sumber daya manusia. Yang pertama yaitu adalah lakukan pelatihan intensif untuk staf dalam hal komunikasi, empati, dan keterampilan menyelesaikan masalah. Hal yang kedua ada pastikan ada cukup staf atau di jam sibuk untuk menghindari waktu tunggu yang lama. Hal yang ketiga ada tentukan KPI, Key Performance Indicator, bagi staf yang berfokus pada kecepatan dan kualitas penyelesaian keluhan. Dan yang terakhir, alur kerja.
Yang pertama yaitu adalah penyederhanaan alur penanganan keluhan, misalnya hanya satu kali transfer antar departemen untuk memastikan keluhan ditangani tanpa penundaan. Lalu yang kedua, implementasi penugasan keluhan berbasis keahlian agar staf yang menangani keluhan memiliki keterampilan khusus yang relevan. Lalu yang ketiga, terapkan mekanisme eskalasi otomatis jika keluhan tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai strategi peningkatan personalisasi layanan pelanggan untuk meningkatkan personalisasi dalam penanganan keluhan. PT Indonesia Telkom dapat melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, ada analisis data penggunaan. Gunakan data pelanggan untuk mempersonalisasi layanan seperti menawarkan solusi atau kompensasi yang disesuaikan berdasarkan riwayat pelanggan. Lalu yang kedua, segmentasi pelanggan. Identifikasi pelanggan yang membutuhkan layanan khusus, misalnya pelanggan premium yang memungkinkan memerlukan perhatian ekstra. Lalu yang ketiga, riwayat interaksi yang lengkap. Pastikan bahwa staf layanan pelanggan memiliki akses mudah ke seluruh riwayat interaksi dengan pelanggan, sehingga mereka bisa memberikan solusi yang lebih tepat. Lalu yang keempat, pembuatan template komunikasi yang disesuaikan. Meskipun penggunaan template, pastikan pesan disesuaikan dengan konteks dan kondisi spesifik pelanggan. Baik, selanjutnya ada meningkatkan komunikasi terkait status keluhan. Komunikasi yang jelas dan konsisten terkait status keluhan sangat penting. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah yang pertama, notifikasi otomatis. Kirimkan email atau SMS kepada pelanggan setiap kali ada perubahan status keluhan, seperti saat masalah sedang diperiksa atau ketika keluhan selesai. Lalu yang kedua, portal status keluhan. Sediakan portal atau aplikasi mobile yang memungkinkan pelanggan untuk memantau status keluhan mereka secara langsung. Lalu yang ketiga, follow up secara rutin. Atur agar staf melakukan follow up setiap 2 hari bagi keluhan yang belum terselesaikan. Lalu yang keempat, nomor tiket keluhan. Berikan nomor tiket unik untuk setiap keluhan agar pelanggan bisa merujuk langsung pada keluhan yang sedang diproses. Pembahasan selanjutnya yaitu materi pengukuran keberhasilan perbaikan. Untuk mengukur keberhasilan perbaikan dalam penanganan keluhan, PT Indonesia Telkom dapat menggunakan beberapa materi berikut. Yang pertama ada Customer Satisfaction Score atau CSAT, mengukur tingkat kepuasan pelanggan setelah penanganan keluhan selesai. Yang kedua ada First Call Resolution, presentasi keluhan yang bisa diselesaikan dalam satu interaksi mengindikasikan efisiensi layanan. Lalu yang ketiga, average handling time, mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menangani keluhan yang mempengaruhi efisiensi. Lalu yang keempat, Net Promoter Score. Metrik ini mengukur tingkat loyalitas pelanggan terhadap perusahaan. Lalu yang kelima, churn rate, presentasi pelanggan yang meningkatkan layanan Telkom setelah mengalami keluhan, menunjukkan dampak penanganan keluhan terhadap loyalitas. Yang keenam, SLA Compliance, mengukur seberapa sering perusahaan mematuhi batas waktu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan keluhan. Baik, penjelasan selanjutnya mengenai rekomendasi solusi jangka panjang untuk loyalitas pelanggan. Untuk membangun hubungan jangka panjang dan peningkatan loyalitas pelanggan, PT Indonesia Telkom dapat melakukan beberapa strategi berikut. Yang pertama, bangun komunitas pelanggan, buat forum diskusi online atau grup yang memungkinkan pelanggan berbagi pengalaman dan memberikan feedback secara aktif. Dan yang kedua, program loyalitas. Perkenalkan program yang memberi penghargaan bagi pelanggan yang terus menggunakan layanan, seperti diskon, poin reward, atau akses eksklusif. Lalu yang ketiga, meningkatkan transparansi. Berikan update yang jelas terkait masalah layanan, sehingga pelayanan merasa dihargai dan terinformasi. Lalu yang keempat, budaya customer centric. Bangun budaya perusahaan yang benar-benar fokus pada kepuasan pelanggan, dengan setiap departemen berfokus pada memberikan nilai tambah kepada pelanggan. Lalu yang kelima, audit dan perbaikan berkelanjutan. Lakukan audit rutin terhadap proses penanganan keluhan untuk menemukan dan memperbaiki masalah yang ada. Dari penjelasan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa penanganan keluhan pelanggan yang tidak efisien di PT Indonesia Telkom berdampak pada penurunan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu menyederhanakan proses penanganan keluhan, meningkatkan teknologi seperti sistem CRM dan omnichannel platform, serta melatih staf agar lebih empatik dan responsif. Peningkatan personalisasi layanan dan komunikasi proaktif juga penting untuk membuat pelanggan merasa dihargai. Pengukuran keberhasilan melalui metrik seperti First Call Resolution (NPS) akan membantu memantau efektivitas perbaikan. Selain itu, proses loyalitas
Komunitas pelanggan dan budaya customer centric harus dibangun untuk memperkuat hubungan jangka panjang dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.